Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kali ini Ane akan menjelaskan materi tajwidul Quran. Yang pertama, definisi tajwidul Quran secara bahasa adalah tahsin atau memperbaiki. Sedangkan definisi tajwid Al-Quran secara istilah, membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dengan cara mengeluarkan huruf dan makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum-hukum bacaannya. Hukum mempelajari tajwid Al-Quran, hukum secara praktek adalah fardu ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu, siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'annya berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah menurunkannya dengan tajwid. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan demikianlah Al-Qur'an darinya sampai kepada kita. Kemudian hukum mempelajari tajwid Al-Qur'an yang kedua secara teori adalah fardu kifayah. Selanjutnya, keutamaan mempelajari tajwid Al-Quran. Yang pertama, memberi syafaat pada hari kiamat, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua merupakan amal terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang ketiga, mendapat derajat yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramim bararah. Artinya, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mendapat sakinah dan rahmat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majtama'a qaumu fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Artinya, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmat serta diliputi oleh malaikat, serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kelima, mendapat sebaik-baik anugerah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis kudusi, "Man saghalahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqi." Allah berfirman, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir karena meminta kepadaku, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang yang minta. Dan kelebihan kalam Allah subhanahu wa ta'ala atas kalam lain seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Alhamdulillah, materi pengenalan umum tentang tajwid Al-Quran mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.